warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas Ali Aryaki, NPM 19810203. Profil perusahaan Nokia. Nokia adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan pabrik atau industri seluler. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Industrom untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Tahun 1950-an, Chief Executive Officer atau CEO John Wattersland meramalkan masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini atau bubur kayu dan kertas akan terbatas dan sebagai gantinya dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki atau di sini udah mulai menjurus ke seluler. Tahun 1963. Tahun ini merupakan pertama kalinya Nokia memasuki pasar bidang telekomunikasi di dunia dengan memproduksi radio telepon dan emergency responders untuk angkatan bersenjata. Saat ini Nokia telah menciptakan berbagai macam ponsel dengan fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan Nokia juga telah memastikan dalam hal diversifikasi dan segmentasi dari setiap produknya. Nokia selalu mendorong perusahaan mereka untuk selalu terdepan dalam hal riset. Perjalanan Nokia sangat dramatis. Nokia yang dulunya sangat terkenal dengan semboyan ponsel sejuta umat, kini Nokia terdiri dari tahun ke tahun. Seperti gambar tersebut, Nokia menjadi produsen telepon genggam terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina dengan NPM 198100187. Pada tahun 1999, Nokia merilis telepon genggam seri 3210, salah satu telepon genggam terpopuler dan terlaris sepanjang sejarah, dengan jumlah penjualan mencapai 160 juta unit. Di tahun selanjutnya, mereka kembali meraih kesuksesan dengan munculnya seri 3310. Telepon genggam yang diakui memiliki kualitas yang sangat baik hingga saat ini. Pada tahun 2002, Nokia merilis telepon genggam 3G untuk pertama kalinya, yaitu seri 6650 yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses web browser. Di tahun 2003 muncul Nokia seri 1100 dengan jumlah penjualan mencapai 200 juta unit. Hal ini membuat Nokia 1100 menjadi produk telepon genggam terlaris sekaligus menjadi produk elektronik dengan penjualan tertinggi di dunia. Wow. Kembali berinovasi. Pada tahun 2005, Nokia mengenalkan telepon genggam N-Series yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar, mendengarkan musik, bermain game, dan mengakses internet dari telepon genggamnya. 3 N-Series pertama yang dirilis adalah N70, N90, dan N91. Di tahun yang sama ini juga, Nokia merayakan keberhasilan mereka dalam penjualan mencapai 1 miliar unit telepon genggam di seluruh dunia. Wow, penjualannya sangat banyak. Oli-Pekka Kalasvo merupakan presiden sekaligus CEO dari Nokia. Nah, berikut ini revolusi Nokia dari tahun ke tahun. Dari tahun 1997, Nokia dikenal dengan Snake, a classic mobile game. Pada tahun 1998, Nokia lead the world. 2002, first 3G phone. Pertama kali dikeluarkannya ponsel 3G. 2005, lahirnya Nokia N-Series, Nokia N-Series Born. 2005 juga, The Billion Nokia Phone Install. Untuk terakhir 2007, Nokia dinobatkan sebagai merek terbaik kelima di dunia. Pada tahun 2007 merupakan masa keemasan bagi Nokia. Saat itu dia menjadi
pemimpin pasar dengan pangsa pasar yang cukup besar. Hampir seluruh lapisan masyarakat di belahan dunia menggunakan Nokia. Pada tahun yang sama, Apple juga mengenalkan iPhone. Memori yang dimiliki handphone masih berkisar ratusan megabytes. Sebuah handphone tercanggih dengan fitur standar akan bisa menyimpan ratusan gambar dengan kualitas yang rendah, tetapi tidak akan mampu dipakai untuk memutar musik. Handphone juga hanya memiliki aplikasi bawaan dari para produsennya. Sebelum ada freeware atau aplikasi gratis seperti yang kita jumpai pada Play Store maupun App Store saat ini, iPhone sebagai produk terbaru Apple menawarkan solusi handphone yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik, mengakses internet, dan mengakses email. Produk yang ditawarkan Apple merupakan solusi baru bagi masyarakat, namun banyak pesaing Apple yang meragukan keberlangsungan produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filipus Alvinandu, NPM 198100267. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Langsung saja saya mulai. Pada tahun 2007, Google mulai meluncurkan Android secara resmi. Android sendiri adalah sistem operasi berbasis freeware yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan produsen handphone untuk dipasang pada handphone hasil produksi mereka secara gratis. Hal ini mendorong efisiensi pada biaya yang dibutuhkan untuk memasuki industri handphone di seluruh dunia. Akibatnya, muncullah merek-merek baru seperti Oppo, Xiaomi, Vivo, ZTE, dan Nubia dalam industri handphone. Bahkan, salah seorang pemain kawakan yang memiliki basis modal serta teknologi yang cukup kuat, yaitu Samsung, turut menggunakan sistem operasi hasil ciptaan Google ini. Kehadiran Android menjadikan Nokia terpuruk. Dalam waktu singkat, Samsung beralih menjadi pemimpin pangsa pasar industri handphone di seluruh dunia. Finlandia merupakan negara yang terkena dampak terbesar dari penurunan penjualan Nokia tersebut. Belakangan ini, Nokia telah dibeli oleh Microsoft hanya untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah kepada perusahaan lain. Nokia memang bukan pemain pertama di dunia ponsel. Tersebutlah nama Motorola. Tapi, keniscayaan bahwa Nokia mampu bertahan selama 6 tahun sebagai rajanya ponsel. Perusahaan Finlandia itu memaparkan penjualan dan perkiraan margin yang mereka dapat dari produk maupun unit layanan tahun ini. Nokia melaporkan rangkaian kegagalan substansial di kuartal ini. Saham Nokia merosot 18% ke level terendah selama 13 tahun, melampaui penurunan saham 14% pada Februari tahun 2011 saat Elop mengumumkan kesepakatan untuk mengadopsi sistem operasi dari Microsoft Corp. Nokia mengalami penurunan pangsa pasar smartphone dari 50,8% di kuartal kedua tahun 2007 menjadi 25,5% pada kuartal pertama tahun 2011. Berdasarkan keterangan Gartner Inc. Di kuartal pertama ini pula, pendapatan Nokia naik 6,4% menjadi 7,9 euro. Jumlah yang relatif rendah jika dibandingkan iPhone yang mencapai 12,3 miliar US dollar. Konsumen Amerika Serikat juga mengalami penurunan kecintaan terhadap Nokia. Berdasarkan survei Andreessen Analysis, sekitar 16% koresponden memilih gunakan perangkat Nokia di 2011, berbanding dengan 27% koresponden menyukai Nokia di tahun 2010. Bahkan di pasar negara berkembang Cina yang membutuhkan ponsel berharga murah bagi penduduk di pedesaan, Nokia juga tidak mampu bersaing dengan pemasok lokal yang menawarkan harga lebih rendah di kuartal kedua 2011. Margin operasional unit juga diperkirakan jatuh 6%
sampai 9%. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Subhana S, nomor MPM 198100198. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari studi kasus perusahaan Nokia. Studi kasus kesimpulan yang pertama yaitu analisis strategi bisnis. Nokia Corporation merupakan perusahaan besar yang mendunia, menjadi market leader dalam industri ponsel dan mobilitas, dan merupakan jenis perusahaan fast moving yang telah memiliki kurva pengalaman yang cukup panjang. Kesimpulan yang kedua, analisis akuntansi. Nokia Corporation mengadopsi IFRS dalam pelaporan keuangannya. Sebagai perusahaan global yang memiliki anak cabang di berbagai negara, kebijakan akuntansi diatur berdasarkan GAAP yang ada di kantor pusat, yaitu Finlandia. Berbagai kebijakan sehubungan dengan jenis bisnis pun telah diterapkan mengikuti IFRS dan UU Akuntansi Finlandia. Kesimpulan yang ketiga, analisis keuangan. Terjadi financial distress pada tahun 2009, walaupun tahun 2007 merupakan puncak tertinggi angka penjualan. Hal ini disebabkan oleh memburuknya perekonomian global serta masuknya pendatang baru dalam industri dan perubahan selera konsumen yang kurang diantisipasi oleh Nokia. Kesimpulan yang keempat, analisis prospektif. Dengan menggunakan asumsi yang diperkirakan oleh BOD, maka kondisi keuangan selama 5 tahun dari tahun 2011 tidak banyak menunjukkan peningkatan yang berarti, terutama tahun 2012 dan seterusnya. Ketidakpastian ekonomi dan kompetisi dalam industri diperkirakan akan terus berlanjut. Kesimpulan yang kelima, agar dapat merebut kembali pasar yang selama ini dimiliki, Nokia harus merubah beberapa strategi inti yang signifikan untuk mengantisipasi ketidakpastian bisnis yang akan dihadapi. Nokia harus melakukan learning organization agar dapat bertahan dan terus melanjutkan bisnis. Sebagai perusahaan yang besar, dibutuhkan usaha yang berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Keberanian dan kesungguhan manajemen sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kesimpulan yang keenam, puncak pengujian keteguhan Nokia terjadi pada tahun 2012, di mana pada tahun tersebut Nokia meluncurkan smartphone terbaru yaitu bernama Lumia yang dianggap mampu menembus pasar dan bersaing dengan produk sejenis. Pertanyaan 1. Menurut teori 8 Diamond Statement, Nokia masuk ke dalam kategori Diamond Statement yang mana? Pertanyaan yang kedua, menurut teori mengenai matriks pertumbuhan, jika saat ini Nokia ingin masuk kembali ke industri handphone, strategi apa yang harus digunakan oleh Nokia? Pertanyaan yang ketiga, dalam teori mengenai holistic marketing, terdapat bagian tentang social responsible marketing. Jika Anda direktur pemasaran dari Nokia pada tahun 2007 dan Anda mengetahui bahwa target pasar Anda sangat memperhatikan tentang social responsibilities, sebutkan salah satu rencana Anda menjalankan social responsible marketing bagi Nokia yang sedang diambang kehancuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galing Mutiara Elvani, nomor NPM 19810202, akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu, menurut teori 8 Diamond Statement, Nokia masuk ke dalam kategori Diamond Statement yang mana? Nokia termasuk kategori Diamond Statement yang Decline Diamond, yaitu di mana permintaan terhadap produk terus menurun dari waktu ke waktu. Ini biasanya terjadi kepada produk yang tidak disukai lagi oleh konsumen. Bisa saja karena telah terdapat pengganti produk tersebut. Jadi, Nokia semakin tahun mengalami penurunan permintaan karena banyak pesaing. Yang kedua yaitu, menurut teori mengenai matriks pertumbuhan, jika saat ini Nokia ingin masuk kembali ke industri handphone, strategi apa yang harus digunakan oleh Nokia? Ada 4 strategi, yaitu build atau membangun, yaitu meningkatkan investasi pada produk atau unit bisnis agar dapat meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kegiatan question marks.
Yang kedua yaitu hold atau mempertahankan, yaitu strategi untuk mempertahankan produk-produk agar pada kategori yang sama. Strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori stars. Yang ketiga yaitu harvest atau memanen, yaitu strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang atau cash semaksimum mungkin dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang keempat, divest atau melakukan divestasi, yaitu strategi yang melakukan penutupan usaha atau likuidasi terhadap unit bisnis dan produk yang mengalami kerugian atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah. Yang ketiga yaitu, dalam teori mengenai holistic marketing terdapat bagian tentang socially responsible marketing. Jika Anda adalah direktur pemasaran dari Nokia pada tahun 2007 dan Anda mengetahui bahwa target pasar Anda sangat memperhatikan tentang social responsibility, sebutkan salah satu rencana Anda dalam menjalankan social responsible marketing bagi Nokia yang sedang diambang kehancuran. Agar dapat merebut kembali pasar yang selama ini dimiliki, Nokia harus mengubah beberapa strategi inti yang signifikan untuk mengantisipasi ketidakpastian bisnis yang akan dihadapi. Nokia harus melakukan learning organization agar dapat dan terus melanjutkan bisnis. Sebagai perusahaan yang besar, dibutuhkan usaha yang berbeda dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Keberanian dan kesungguhan manajemen sangat dibutuhkan. Puncak pengujian ketiga Nokia terjadi pada tahun 2012, di mana dia meluncurkan produk Lumia dan menembus pasar dan bersaing dengan produk-produk lainnya.